Meskipun sampai detik ini masih ada pihak-pihak yang nggak suka timnas Indonesia diperkuat para pemain diaspora, namun fakta yang terjadi dengan adanya mereka, prestasi timnas Indonesia benar-benar meningkat pesat. Yang mana secara bertahap apa yang dibangun di timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur karena standarnya juga ikutan telah naik, sehingga menjadi hal yang wajar jika Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya di kawasan Asia. Dan suka nggak suka, salah satu faktor terbesar lainnya jelas karena keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Bukan ini Mimin gak ada kepentingan apapun ya, disclaimer dulu nih, ntar dikiranya buzzer lah, dikiranya inilah itulah. Tapi dalam hal ini, faktanya khusus untuk timnas, beliau mampu mengangkat harkat dan martabat sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, sehingga nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Walaupun untuk liga sama pembinaan ya itu beda lagi. Akan tetapi, sebagaimana sifat manusia pada umumnya, terkadang banyak orang yang cuman peduli hasil, tanpa melihat jerih payah dari sebuah proses. Namun menurut Presiden FIFA, Gianni Infantino, apa yang dilakukan Erick Thohir sejauh ini sebagai Ketua Federasi benar-benar layak diapresiasi lantaran dia dianggap melakukan hal-hal yang bahkan belum pernah terjadi di Asia. Selain itu, legenda timnas Jepang Keisuke Honda mengakui bahwa banyaknya pemain diaspora yang bermain di Eropa membantu pemain di kompetisi lokal untuk dapat pengalaman baru. Itulah mengapa Honda mengatakan dengan tegas jika apa yang udah dilakukan timnas Indonesia sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Nah, dalam hal ini terkait rumor siapa pengganti Ole jika dia benar-benar absen dan seperti apa yang pernah disampaikan oleh Pak Sumarji terkait real striker grade A, banyak yang merujuk pada satu nama, yakni Tich Dalinga, penyerang 24 tahun yang bermain untuk Bolonya. Loh, pertanyaannya, emang ini pemain bisa? Dan apakah dia benar punya garis keturunan Indonesia? Terlebih baru-baru ini, Dalinga buka suara terkait situasinya di tim nasional. Ya udah, yuk kita bahas aja satu-satu. Sekarang ini PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia khususnya timnas Indonesia ini bisa bersaing di top level Asia secara konsisten. Dan target utama untuk waktu dekat ya jelas lolos Piala Dunia. Mengingat kita udah lolos di round 4 yang ibaratnya maknyuk gitu. Meskipun begitu jelas dua laga melawan Arab dan Irak pastilah nggak akan semudah itu. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim yang ada. Kemudian untuk soal sepak bola Indonesia secara umum, PSSI sejatinya udah menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sepak bolanya maju. Agar kedepannya, sepak bola Indonesia benar-benar bisa berprogres sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, balik lagi soal timnas. Kita tahu kalau timnas senior udah cukup banyak dihuni pemain diaspora, yang walaupun ada sih yang akhirnya mentas di Liga ASEAN khususnya Liga Indonesia. Tapi kita kesampingkan dulu soal itu. Karena pada akhirnya Patrick Kluivert dan jajaran tim pelatih lainnya punya tugas berat untuk memastikan Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Namun di luar itu semua, tim-tim di Asia khususnya barisan Aliansi Timur Tengah sekarang memandang Indonesia bukan lagi tim yang bisa semudah itu dikalahkan serta patut diwaspadai. Dan kewaspadaan itu jelas nggak cuma muncul dari sisi teknis di atas lapangan, melainkan juga sosok di balik layar yang bisa membuat Indonesia bisa berada sampai di titik seperti sekarang ini. Yang mana udah pasti sosok Pak Erick lah yang menjadi poin utama, dianggap sebagai the godfather bagi sepak bola Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kepiawaiannya dalam urusan lobby-melobi dan bergerak dalam mode senyap namun berbahaya. Tentu saja, kalau dulu kita sering banget dibuat jengkel sama PSSI, tapi sekarang asli kita sering banget dibuat happy sama federasi yang satu ini ya. Walaupun ada beberapa momen, terutama akhir-akhir ini, yang Mimin sendiri ikut gergetan juga sih. Tapi secara umum, ya udah bagus kan gitu. Yap, soal kemampuan Pak Erick pada akhirnya juga mendapatkan pujian dari Presiden FIFA, di mana Gianni Infantino bahkan menyebut kalau apa yang dilakukan Pak Erick bisa jadi belum pernah terjadi khususnya di kawasan Asia, yaitu naturalisasi besar-besaran dengan proses yang terbilang singkat. Selain itu, Infantino juga mengatakan kalau progres sepak bola Indonesia pelan-pelan udah menunjukkan kemajuan pesat, terutama jika dilihat dari prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia, baik di level senior ataupun junior. Sepak bola Indonesia telah mengalami kemajuan besar dengan berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, babak 16 besar Piala Asia 2023, dan babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 2023. Dan saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Erick Thohir, sepak bola akan terus berkembang dan mempersatukan negara mereka yang hebat. Ucap Gianni Infantino menjelaskan.
Ya, berkaca dari apa yang ada, salah satu poin gebrakan luar biasa yang dilakukan Pak Erik tentu saja soal program naturalisasi. Bayangin aja, timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya 3 digit punya market value yang sampai 600-an miliar dan kini jadi tim nomor 4 termahal di Asia. Bahkan dari semua tim di round 4, Indonesia ada di nomor 2 di bawah Uni Emirat Arab. Namun perlu diketahui juga, meskipun kesannya gampang, tapi ya nggak segampang itu juga kali. Pak Erik bisa mendatangkan nama-nama yang ada sekarang, di mana sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erik jelas terlibat langsung dalam perekrutan pemain keturunan baru, terutama soal persetujuan dan menyampaikan visi misi dan proyek tim nasional Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu, Pak Erik juga jadi sosok yang memiliki daya tarik tersendiri melalui rekam jejaknya di dunia sepak bola internasional yang membuat banyak pemain keturunan mau bergabung dengan tim nasional Indonesia. Intinya, program naturalisasi yang dilakukan sekarang harus benar-benar mengutamakan kualitas dan nasionalisme. Karena kegagalan proyek naturalisasi seperti era-era dahulu tentu nggak mau terulang lagi, kan gitu. Sebab dari beberapa nama, udah ada nih yang justru melipir ke Liga Indonesia. Kalau Jordi Amat oke lah, usianya udah segitu. Lah, Rafael Strijk sama Jens Raven cukup disayangkan banget, tapi ya udah, semoga yang lain gak ikutan, terutama yang masih muda-muda. Tirulah Ivar Jenner ataupun Elkan Bagot yang gak banyak ini itu di sosial media, tapi langsung membuktikan semuanya di lapangan. Hasilnya, Ivar masuk ke tim utama FC Utrecht untuk Eredivisie, dan Elkan terdaftar sebagai pemain di tim utama Ipswich Town di Championship musim depan. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Sementara itu, untuk menyambut round 4, tentu kita semua sampai detik ini atau bahkan mungkin menjelang hari H masih merasa was-was terkait cedera Ole. Dan semisal amit-amit Ole beneran absen, Pak Erik sendiri kemarin udah bilang udah ada 2 nama selain Mauro yang udah komit. Nah, publik sendiri berasumsi kalau 2 nama tersebut adalah Dean Zandbergen serta Miliano Jonathans. Akan tetapi muncul 1 nama lagi penyerang grade A dan itu juga pernah disinggung sama Pak Sumarji. Kalau PSSI akan cari striker yang grade A. Dan 1 nama itu adalah Tijs Dallinga, penyerang 24 tahun bertinggi 190 cm yang kini main untuk Bologna di Serie A. Nah, Tijs Dallinga sendiri sejatinya bukan nama asing dalam wacana pemain diaspora Indonesia, karena ia dulu juga pernah masuk radar PSSI pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, sejumlah sumber menyebut bahwa keluarga besar Dallinga pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pada era 1950-an, yang mana Dallinga sendiri adalah salah satu nama marga Dallinga di Tanjung Priok di masa itu. Meskipun begitu, terlepas benar atau tidaknya ia memiliki keturunan Indonesia, PSSI jelas punya tantangan besar untuk bisa menaturalisasi Tijs Dallinga. Sebab dengan usia yang masih 24 tahun, dia udah main di Bologna yang merupakan salah satu tim kuat di Italia. Maka jadi hal yang wajar jika Dallinga sendiri punya kans besar buat main di timnas Belanda. Apalagi baru-baru ini, ia mengatakan kalau dia paham situasi di tim nasional. Akan tetapi, fokus utamanya adalah bisa meningkatkan performanya di klub. Bermain di Italia bisa sangat membantu. Kalau kamu tampil baik di Serie A, kamu akan lebih cepat dilirik dibandingkan bermain di Prancis. Semuanya tergantung pada diri saya sendiri. Saya ingin kembali ke performa terbaik dan itu menjadi salah satu target utama saya musim depan. Saya tahu bagaimana situasi di timnas sekarang, tapi saya tak ingin terlalu fokus pada pesaing. Yang penting saya kembali ke jalur positif. Ucap Dallinga dikutip dari Football Premier. Yap, Dallinga sendiri sejatinya akan jadi sebuah berkah luar biasa andai berhasil didapatkan. Sebab merujuk pada statistik penyerang yang satu ini terbilang tajam, terutama ketika main di Excelsior di Liga 2 Belanda, serta Toulouse di Liga Utama Prancis. Di Excelsior, Dallinga sukses mencetak 36 gol dan 9 assist dari 44 penampilan. Sedangkan selama 2 musim di Toulouse, dia berhasil mencetak 37 gol dan 8 assist dari 86 pertandingan. Didatangkan Bologna pada 23 Juli 2024, Dallinga sendiri udah tampil sejauh ini di 43 pertandingan dengan catatan 7 gol dan 3 assist. Nah, dari urusan gelar, Dallinga sendiri pernah memenangkan Coupe de France
bersama Tulu di musim 2022-2023 sekaligus tampil sebagai top skor di kompetisi tersebut dengan catatan 6 gol. Kemudian di musim lalu, ia juga turut membantu Bologna meraih Coppa Italia. Intinya, pemain ini sangat bisa menjadi andalan luar biasa di timnas Indonesia, sekaligus bisa menaikkan MV timnas, mengingat harga pasar Dalinga sendiri adalah 12 juta euro atau sekitar 208,58 miliar rupiah. Namun kembali lagi, soal Dalinga, selain soal garis keturunan yang masih harus ditelusuri pasti, adapun kemauan dari dirinya untuk join ke proyek PSSI itu sendiri dengan dasar nasionalisme yang kuat, kan gitu. Untuk negeri ini aku takkan diam. Melodi cinta di angin berbisik di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, mengakui bahwa banyaknya pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa bisa membantu pemain dari kompetisi lokal untuk dapat pengalaman baru. Menurutnya, ini adalah program yang bagus dan harus didukung. Selain itu, mantan pelatih timnas Kamboja tersebut meminta Indonesia memanfaatkan momentum besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi Indonesia telah berhasil sebagai timnas baru-baru ini karena kalian punya banyak pemain baru. Berbagai pengalaman baru dengan para pemain lokal, jadi itu adalah alasan mengapa Indonesia berhasil baru-baru ini. Saya pikir ini adalah hal yang hebat dan saya pikir Indonesia harus mendukung program baru semacam itu yang bertujuan untuk mencari pemain internasional baru untuk bermain di timnas Indonesia. Ini adalah momentum besar bagi semua orang Indonesia. Lebih lanjut, Honda juga mengatakan kalau Indonesia setidaknya ingin punya level seperti Jepang atau minimal mendekati, maka para pemain dari dalam negeri harus bisa mungkin didorong untuk bermain di Eropa. Kalau ini tahu sendiri sih agak susah, malah yang ada justru mereka ini balik main di liga yang nggak ada piala liganya dengan alasan geografis. Of course, there are something you need to do more and more. But I just want to say some players of Indonesian national players maybe should go to the Europe. I know some European players naturalized Indonesian nationalities and they're playing as an Indonesian national team, right? That's also good. So I think what you have succeeded as national team is that you brought a lot of foreign players and then they just shared their experience with the local players. That's really good. But on the other hand, you also want to educate and grow up the local players. I think the young players needs to play outside of Indonesia to get the great global experience and then bring it back to the countries, something like that. So Japan, I think did the same way last 2 or 3 decades. Some legend players played outside and bring it back to the Japanese national team and to raise the standard how they play against a strong country, be confident and show who we are. That's a little, I think, more experience, confidence, like, You think for short time, not for long time, the naturalization players? Yeah, so I think maybe media and fans and the crowds needs to support young players to play outside of Indonesia. Don't keep young talents inside of Indonesia. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita tetap harus bersyukur punya Pak Ketum PSSI yang sekompeten Pak Erick Thohir, di luar dari segala plus minusnya serta pro kontranya. Dan dengan fakta yang ada, jelas kalau boleh berharap, beliau ini bisa terus jadi Ketum PSSI untuk waktu yang lebih lama. Tapi beliau pun juga pernah bilang, kalau semuanya belum pasti, dan yang terpenting adalah gimana caranya membangun pondasi yang mudah-mudahan bisa berguna untuk jangka panjang. Harapannya di era yang akan datang, ketua yang baru punya visi dan misi yang sama dengan Pak Erick sehingga ya, apa yang udah dibangun tinggal disempurnakan. Kasarannya gitu. Tapi kembali lagi, sebelum melangkah terlalu jauh, fokus terdekat saat ini ya udah. Tapi kembali lagi, sebelum langkah terlalu jauh, fokus terdekat saat ini ya udah pasti pencapaian tim Garuda di round 4. Mudah-mudahan aja target dan mimpi kita semua bisa tercapai. Karena kalau sampai bisa lolos Piala Dunia, amin, maka imbasnya pun pasti lebih gede. Dan peluang untuk jadi negara sepak bola yang lebih maju akan semakin terbuka. Untuk itu, ayo sama-sama berdoa dan turunkan ego. Karena pada akhirnya, sebagai rakyat Indonesia, kita ingin tim merah putih bisa bersaing di panggung tertinggi, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.